Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Tazimzen dari kelas Sains Data Terapan tahun 2022 dengan NRP 3322600008. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi AI yang telah diberikan pada semester 2 ini. Baik, langsung saja pada tugas yang pertama, yaitu kita akan membuat sintaks prolog dengan sintaks sebagai berikut, yaitu bawahan langsung Adi adalah Burhan, bawahan langsung Burhan adalah Bahrun, bawahan langsung Burhan adalah Bisrin, bawahan langsung Bahrun adalah Fahri, bawahan langsung Bahrun Farah, dan bawahan langsung Bisrin adalah Ferdi. Selanjutnya, dengan menggunakan sintaks dari definisi bawahan langsung di atas, dapat diterjemahkan atasan langsung sebagai berikut, yaitu atasan langsung merupakan kebalikan dari bawahan langsung. Nah, selanjutnya kita ditanyakan bagaimana cara kita membuat pertanyaan siapa bawahan langsung dari Burhan, yaitu dengan cara kita langsung tulis bawahan langsung dalam kurung Burhan, X. Maka X akan dijawab sebagai Bahrun dan Bisrin. Selanjutnya kita akan menggunakan deskripsi secara rekursif untuk membuat sintaks untuk mempresentasikan fakta anak buah dengan sintaks sebagai berikut, yaitu atasan langsung yang merupakan kebalikan dari bawahan langsung, dan anak buah merupakan bawahan langsung juga anak buah dari atasan langsung yang disimbolkan sebagai B, dan anak buah disimbolkan dengan simbol P. Maka hasil dari outputnya itu sebagai berikut. Anak buah Adi adalah X, maka X yaitu Burhan, Bahrun, Bisrin, Fahri, Farah, dan Ferdi. Ketika sudah muncul false, maka berarti cukup sampai di sana. Selanjutnya, atasan langsung disimbolkan dengan ATS dengan bawahannya itu BWH. Variabel BWH di sini itu Burhan, yang berarti Burhan merupakan bawahan dari atasan yang merupakan Adi, dan Bahrun merupakan bawahan dari atasannya yang bernama Burhan. Dan selanjutnya sebagai berikut, yang nantinya dapat disimpulkan Adi adalah atasan langsung dari Burhan dan seterusnya. Selanjutnya, bawahan langsung yang disimbolkan sebagai BWH dan atasannya sebagai ATS. Yang dimana ATS ini akan menjadi patokannya. ATS sama dengan Adi, yang berarti Adi merupakan atasan dari bawahan yang bernama Burhan. Nah, Burhan ini mempunyai bawahan yang bernama Bahrun. Bahrun mempunyai bawahan yang Bisrin. Nah, nanti selanjutnya seperti berikut sampai nantinya sampai Ferdi. Ferdi merupakan bawahan yang paling bawah. Selanjutnya di nomor kedua ini, dari pohon keluarga di bawah ini, kita akan disuruh untuk menuliskan suatu program dalam bahasa prolog yang menyatakan predikat anak perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki. Kemudian predikat ini akan kita membuat relasi orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek, dan nenek. Maka sintaksnya akan kita buat sebagai berikut. Anak Anto adalah Ita, anak Anto adalah Budi, anak Anto adalah Ida, dan seterusnya. Lalu di sini ada variabel menikah. Menikah itu dari Anto dan Wati, yaitu Anto sebagai suami dan Wati sebagai istri, ataupun sebaliknya. Dan menikah di sini Ita adalah istri, Denny adalah suami. Dalam variabel ini, A dan B atau B dan A ini mempunyai predikat yang sama, maka disimbolkan sebagai sama dengan.
Selanjutnya kita akan menuliskan akan mematok variabel putri ini, yaitu untuk menandakan nantinya yang di dalam variabel ini adalah putri semua. Maka variabel laki-laki sebagai negasi dari putri. Maka dibuat sintaks sebagai berikut. Orang tua disimbolkan sebagai OT dan anak disimbolkan sebagai A. Selanjutnya ayah disimbolkan sebagai B dan anaknya disimbolkan sebagai A. Maka yang dimaksud ayah yaitu orang tua yang berjenis kelamin laki-laki, dan ibu di sini orang tua yang ditandakan tadinya sebagai putri. Selanjutnya saudara laki-laki yang dilambangkan dengan SL dan orang dari saudara laki-laki tersebut disimbolkan dengan S. Nah, apabila ayah dari si S sama dengan ayah dari si SL dan SL merupakan anak laki-laki dan SL tidak sama dengan S, maka itu merupakan saudara laki-laki dari S. Dan saudara perempuan seperti tadi, apabila S mempunyai ayah dan SP, yaitu perlambangan dari saudara perempuan mempunyai ayah yang sama dengan S dan SP merupakan putri dan S tidak sama dengan SP, maka SP merupakan saudara perempuan dari S. Selanjutnya, paman disimbolkan dengan B dan orang yang mempunyai paman tersebut disimbolkan dengan A. Nah, apabila A mempunyai orang tua yang disimbolkan dengan KN dan KN mempunyai saudara laki-laki yaitu B, maka A kepada B mempunyai hubungan paman, dan paman juga bisa dikonotasikan sebagai apabila A mempunyai bibi yang dilambangkan dengan S dan S menikah dengan B dan B merupakan laki-laki, maka A dan B merupakan paman. B merupakan paman dari A. Selanjutnya bibi disimbolkan sebagai B dan A orang yang mempunyai bibi tersebut. Apabila A mempunyai orang tua yang disimbolkan dengan KN dan KN yaitu orang tua si A mempunyai saudara perempuan yang disimbolkan dengan B, maka B merupakan bibi dari si A. Selanjutnya A kepada KN. Apabila A mempunyai orang tua B dan B mempunyai ayah KN, maka dapat diartikan sebagai ayah dari orang tua tersebut merupakan kakek dari A. Dan sama seperti kakek tadi, tetapi nenek di sini akan diganti dengan ibu, yaitu jadi orang tua si A mempunyai ibu dan ibunya si orang tua tersebut disimbolkan dengan KN, maka KN dapat diartikan sebagai nenek dari si A. Selanjutnya kita uji output sebagai berikut, yaitu anak dari Anto yaitu A, maka A akan ditampilkan sebagai berikut, yaitu Ita, Budi, dan Ida. Ita, Budi, dan Ida merupakan anak dari Anto. Seperti itu juga orang tua dari Ita, ditanyakan orang tua dari Ita yaitu Anto dan Wati. Lalu ditanyakan lagi paman dari Dina yaitu P, maka P ditampilkan sebagai berikut, yaitu Denny dan Rudi. Denny dan Rudi merupakan paman dari Dina. Selanjutnya nenek dari Dina, ditanyakan nenek dari Dina yaitu Wati. Selanjutnya bibi dari Dina disimbolkan sebagai B, maka B ditampilkan yaitu Ita dan Ida, di mana Ita dan Ida berarti bibi dari Dina. Selanjutnya saudara laki-laki dari Ida yaitu Budi. Dan terakhir saudara perempuan dari Ida disimbolkan sebagai SP. SP ditampilkan Ita, berarti Ita merupakan saudara perempuan Ida.
Masuk kepada tugas minggu ketiga kecerdasan buatan, reasoning, semantic network, and frame. Selanjutnya disajikan fakta sebagai berikut, yaitu Markus adalah seorang laki-laki. Markus adalah yang kedua, Markus adalah seorang pembeyan. Yang ketiga, Markus lahir pada tahun 40 Masehi. Dan semua laki-laki meninggal. Dan semua pembeyan meninggal ketika volcano meledak pada tahun 79 Masehi. Dan tidak ada orang yang hidup melebihi dari 150 tahun. Dan fakta terakhir yaitu sekarang adalah tahun 2002 Masehi. Selanjutnya ditanyakan apakah Markus telah meninggal. Dari fakta-fakta di atas kita akan mengubahnya menjadi sintaks yang nantinya akan digunakan pada prolog. Fakta pertama, men dalam kurung Markus, yang merupakan fakta bahwa Markus adalah seorang manusia. Yang kedua, Pompeian dalam kurung Markus, yang menyatakan bahwa Markus adalah seorang Pompeian. Yang ketiga, Bert dalam kurung Markus, 40, yang mengartikan Markus lahir pada tahun 40 Masehi. Yang keempat, mortal dalam kurung X, (2) men X, yang mengartikan setiap manusia pasti akan meninggal. Yang maksudnya manusia adalah makhluk fana. Yang selanjutnya, D dalam kurung X, yaitu mortal dalam kurung X, dan H dalam kurung X, H, yang nantinya H akan dibatasi lebih dari 150. Nah, maksud aturan di sini yaitu setiap orang adalah fana, dan orang yang di atas 150 pasti akan meninggal. Selanjutnya, death yang diartikan sebagai berikut, yaitu Pompeian X, year Y, Y lebih dari 79. Yang dimaksudkan yaitu setiap orang Pompeian itu pasti meninggal ketika tahun 70. Aturan selanjutnya itu Pompeian dalam kurung. Aturan selanjutnya itu death dalam kurung X, dengan aturan yaitu Pompeian dalam kurung X, year dalam kurung Y, Y lebih dari 79, yang diartikan orang Pompeian ketika mencapai tahun 79 Masehi pasti akan meninggal. Selanjutnya aturannya yaitu year dalam kurung 2002, yang diartikan tahun ini yaitu tahun 2002. Selanjutnya aturan H yaitu sebagai berikut. H dilambangkan dengan H juga. Si X ini adalah orang yang mempunyai umur tersebut nantinya. Nah, aturan dari H itu sebagai berikut, yaitu birth dalam kurung X, birth, yaitu tahun lahirnya si X, dan year itu merupakan tahun ini yang nantinya dipakainya, yaitu tahun 2002. Dan H adalah Y tahun ini dikurangi birth, tahun lahirnya si X. Maka kita akan mendapatkan output sebagai berikut. Yaitu ditanyakan apakah Markus telah meninggal, jawabannya adalah true. Selanjutnya ditanyakan age dari si Markus, yaitu apabila Markus masih hidup maka dia mempunyai umur yaitu 1962. Nah, tugas selanjutnya kita diberikan fakta-fakta sebagai berikut. Fakta pertama, Anas adalah seorang lulusan SD. Fakta yang kedua, Anas adalah seorang WNI. Fakta yang ketiga, Anas dilahirkan pada tahun 1952. Fakta keempat, semua orang WNI yang lulus SD tidak dapat menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35 tahun. Fakta yang kelima, Anas mencoba daftar menjadi PNS pada tahun 1985. Dan fakta keenam,
sekarang adalah tahun 2005. Kita akan membuat representasi pengetahuan dari fakta-fakta tersebut dengan menggunakan sintaks yang nantinya akan dibuat sebagai sintaks dalam prolog. Nah, nantinya kita akan ditanyakan apakah Anas sudah pensiun saat ini. Didapatkan sintaks sebagai berikut. Dari sintaks berikut dapat dijelaskan yaitu Anas adalah lulusan SD dan Anas merupakan WNI, yaitu warga negara Indonesia yang disimbolkan dengan Indo ini. Selanjutnya, Anas lahir pada tahun 1952 dan tahun ini adalah tahun 2005. Nah, daftar PNS, Anas daftar PNS pada tahun 1985. Selanjutnya sintaks umur yang akan direpresentasikan sebagai berikut, yaitu Y di sini, yaitu tahun, akan dikurangi dengan ber, yaitu tahun lahir dari si U. Selanjutnya umur DF, yaitu umur daftar PNS, dengan sintaks sebagai berikut. Dan PNS dengan akan direpresentasikan sebagai berikut. Nah, yang nantinya ditanyakan di sini yaitu pensiun. Maka pensiun di sini sintaksnya yaitu sebagai berikut. PNS disimbolkan dengan Y, umur si Y mempunyai umur lebih dari sama dengan 60, maka dia akan pensiun. Dari analisis tersebut, kita mendapatkan output sebagai berikut. Apakah Anas sudah pensiun? Jawabannya false. Output menyatakan false, yang menyatakan bahwa Anas belum pensiun karena umurnya masih kurang dari 60. Nah, tugas selanjutnya yaitu dinyatakan fakta sebagai berikut. Andi adalah seorang mahasiswa. Andi masuk jurusan elektro. Setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. Kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Selanjutnya, setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. Selanjutnya, setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah. Selanjutnya, mahasiswa yang tidak pernah hadir pada mata kuliah tersulit, maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Yang terakhir, Andi tidak pernah hadir pada mata kuliah kalkulus. Kita akan merepresentasikannya menggunakan prolog. Ditanyakan apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus, kita membuat sintaks untuk prolognya sebagai berikut, yaitu mahasiswa dalam kurung Andi yang menyatakan Andi adalah seorang mahasiswa. Selanjutnya, jurusan Andi merupakan teknik elektro. Selanjutnya, MHS underscore teknik yang dilambangkan dengan X, yaitu orang yang jurusannya elektro pasti adalah mahasiswa teknik. Selanjutnya, matkul sulit adalah kalkulus. Semua orang yang suka kalkulus berarti mahasiswa teknik yang bukan tidak suka kalkulus. Dan orang yang tidak suka kalkulus pasti tidak hadir pada kuliah kalkulus. Dan selanjutnya suka underscore matkul, yaitu berarti mahasiswa teknik yang menyukai matkul sulit, berarti dia suka matkul tersebut. Selanjutnya tidak hadir. Andi tidak hadir pada mata kuliah kalkulus. Ditanyakan output sebagai berikut. Apakah Andi suka kalkulus? Jawabannya false. Berarti dapat dinyatakan bahwa Andi tidak menyukai kalkulus. Berarti dapat dinyatakan bahwa Andi tidak menyukai kalkulus. Tugas selanjutnya yaitu dinyatakan fakta sebagai berikut. Pada suatu pulau terdapat dua tipe manusia yang vegetarian dan kanibal. Suatu hari, dua vegetarian dan dua kanibal berada pada pinggir kiri sungai.
Di sini mereka mendapatkan sebuah kapal yang dapat menampung maksimal dari 2 orang. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mencari cara bagaimana cara mengangkut semua vegetarian dan kanibal ke kanan ke sisi kanan sungai. Yang membuat teka-teki ini sulit dipecahkan adalah bahwa jumlah tipe orang kanibal yang berada di pinggir sungai atau berada di kapal tidak boleh melebihi jumlah orang bertipe vegetarian. Bagaimana cara merepresentasikan masalah di atas menggunakan graph semantic network? Diberikan kemungkinan solusi dari permasalahan di atas. Ada 2 solusi yang dapat kita gunakan. Solusi yang pertama yaitu 2 kanibal menyeberang ke kanan sungai dengan kapal, kemudian kanibal yang satu kembali lagi ke kiri sungai dengan kedua vegetarian menyeberang ke kanan sungai. Setelah itu, satu kanibal dari kanan sungai kembali lagi ke kiri sungai. Di kiri sungai terdapat 2 kanibal yang akan menyeberang ke kanan sungai. Selesai 2 kanibal dan 2 vegetarian tersebut berhasil menyeberangi sungai dari kiri sungai ke kanan sungai. Dan solusi kedua yaitu 1 kanibal dan 1 vegetarian menyeberang ke kanan sungai dengan kapal. Selanjutnya, 1 vegetarian di kanan sungai kembali ke kiri sungai untuk mengambil vegetarian satunya lagi. Setelah 2 vegetarian dan 1 kanibal di kanan sungai, 1 vegetarian kembali lagi ke kiri sungai untuk mengambil kanibal yang masih di kiri sungai. Dan akhirnya semua vegetarian dan kanibal berhasil menyeberang ke kanan sungai. Tugas minggu selanjutnya yaitu metode searching. Tugas yang pertama yaitu kita akan membuat graf dengan ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya seperti di bawah ini. Nah, dari sana kita akan membuat tree-nya dengan aturan ke-1 yaitu angsa menyeberang, aturan kedua padi menyeberang, aturan ketiga serigala menyeberang, aturan keempat angsa kembali, aturan kelima padi kembali, aturan keenam serigala kembali, aturan ketujuh petani kembali. Yang pertama, aturan yang dipakai yaitu aturan yang ke-1 dengan yaitu angsa menyeberang. Lalu setelah angsa menyeberang, aturan yang kedua yang dipakai yaitu aturan 7 petani kembali, yang berarti tadi angsa menyeberang bersama dengan petani. Setelah angsa sudah diseberang dan petani kembali, maka aturan yang selanjutnya yang dipakai yaitu aturan ketiga, serigala menyeberang. Maka selanjutnya setelah serigala menyeberang, keempat angsa kembali. Setelah angsa kembali, berarti serigala telah diseberang. Aturan selanjutnya, padi menyeberang. Padi menyeberang bersama dengan petani. Setelah padi menyeberang, petani kembali, yang berarti padi dan serigala sudah diseberang, sedangkan petani dan angsa masih belum menyeberang. Aturan selanjutnya, angsa menyeberang bersama petani. Dari aturan-aturan di atas, ketika menyeberang pasti bersama dengan petani, karena tidak mungkin menyeberang sendirian tanpa petani, karena yang bisa membawa kapal yaitu sang petani tersebut. Kita akan membuat graf ruang keadaan sebagai berikut. Dari graf ruang keadaan tersebut, kita dapat menjabarkannya menjadi tree, yaitu pohon pelacakan sebagai berikut. Dari A ke B, dari B ke C. Nah, dari C ini dapat dipecah menjadi 2 jalan, yaitu dari C ke E atau dari C ke D. Dari tree di atas, tugas selanjutnya kita akan membuat depth first search dengan algoritma sebagai berikut, yaitu dari A ke B,
lalu dari B ke C. Nah, jika kita menggunakan metode first search, yaitu DFS, maka dari C kita akan langsung ke E dan selanjutnya sampai Z. Selanjutnya kita dimintai untuk membuat breadth first search. Jika kita menggunakan metode breadth first search, maka kita akan mencarinya dengan metode menyamping, yaitu dengan ditandai panah sebagai berikut: dari A ke B, dari B ke C. Nah, apabila kita menggunakan metode BFS, dari C ke E, dari E kita ke D, selanjutnya ke G, selanjutnya ke F, selanjutnya ke H, selanjutnya ke H lagi, selanjutnya sampai kita menemukan Z. Dari H ke I, dari I ke I lagi. Nah, dari I yang kanan ini kita menemukan Z yang di sebelah kiri. Untuk goalnya, kita mendapati goal yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air. Dari sana kita akan membuat tree-nya. Aturan pertama, isi teko A sampai penuh. Aturan kedua, isi teko B sampai penuh. Aturan ketiga, kita tuangkan sebagian air keluar dari teko A. Aturan keempat, kita tuangkan sebagian air keluar dari teko B. Aturan kelima, kita kosongkan teko A dengan membuang airnya ke tanah atau kemanapun ya. Ini kita anggap ke tanah. Terus aturan keenam, kita mengosongkan teko B dengan membuang airnya ke tanah. Aturan selanjutnya, aturan ketujuh, yaitu tuangkan air dari teko B ke teko A sampai teko A penuh. Aturan ke-8, kita tuangkan air dari teko A ke teko B sampai teko B penuh. Selanjutnya, tuangkan seluruh air dari teko B ke teko A. Aturan ke-10, tuangkan seluruh air dari teko A ke teko B. Aturan ke-11, tuangkan 2 galon air dari teko B ke teko A. Selanjutnya, kita kosongkan 2 galon air dari teko A dengan membuangnya ke tanah. Dengan kondisi awal 0,0 dan kondisi tujuan 0,3. Yang pertama, kita pakai aturan 2, yaitu kita isi teko B sampai penuh. Setelah kita mengisi teko B sampai penuh, kita memakai aturan ke-9, yaitu kita menuangkan seluruh air dari teko B ke teko A. Setelah itu, kita menggunakan aturan kedua lagi, yaitu kita isi teko B sampai penuh. Setelah kita isi lagi teko B sampai penuh, kita tuangkan air dari teko B ke teko A sampai penuh. Selanjutnya, kita menggunakan aturan 5, yaitu dengan mengosongkan teko A dengan membuang airnya ke tanah. Selanjutnya, kita tuangkan seluruh air dari teko B ke teko A. Didapati graf ruang keadaan sebagai berikut. Dari graf ruang keadaan tersebut, kita mendapatkan tree atau pohon pelacakan sebagai berikut. Dari pohon pelacakan ini, kita akan mencari DFS method dari tree tersebut, yaitu akan dicari dari yang paling kiri terlebih dahulu. Dengan aturan DFS sebagai berikut. Dari S kita langsung ke B, dari B kita langsung ke C, lalu ke G, lalu ke I, lalu ke K, lalu sampai di Z. Dengan tadi tree tersebut kita membuatnya dengan goal Z. Lalu apabila kita menggunakan metode BFS, kita akan menggunakan metode menyamping dari S ke B, lalu dari B ke A. Setelah dari A kita ke C, dari C kita ke D, kita ke E, terus zigzag seperti ini kita cari sampai kita menemukan goal-nya, yaitu huruf Z. Nah, huruf Z di sini kita temukan yaitu di sini.
yang berarti goal dari BFS dan DFS itu sama, yaitu sama-sama Z yang ada di paling sebelah kiri. Lalu tugas selanjutnya yaitu suatu proses dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Kita harus menentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z menggunakan metode BFS. Dan biaya dapat dinyatakan dengan jarak antara dua node. Biaya di sini dapat disimbolkan sebagai angka-angka yang ada di sini nantinya. Selanjutnya didapatkan pohon pelacakan sebagai berikut. Dari pohon pelacakan ini kita mencari best first method. Dari best first dari kedua metode, maka disimpulkan BFS merupakan best method yang paling baik. Selanjutnya kita masuk ke tugas minggu ke-7, metode searching, breadth first search, dan depth first search. Selanjutnya kita akan membuat BFS, metode BFS menggunakan sintaks Python. Di sini saya sudah membuat tree yang direpresentasikan sebagai kode pada Python. Selanjutnya ada variable q dengan isi list kosong dan visited dengan isi list kosong juga. Variable q ini nantinya digunakan untuk menyimpan node-node yang telah dikunjungi selama algoritma BFS berlangsung. Dan variable visited digunakan untuk menyimpan node-node yang telah dikunjungi pada metode BFS itu. Selanjutnya kita melakukan iterasi sebanyak elemen pada queue. Dilakukan iterasi pada setiap neighbor dari node-node tersebut, dan jika neighbor belum dikunjungi dinyatakan dengan kondisi if neighbor not visited. Selanjutnya, maka neighbor akan dimasukkan ke dalam queue dan ditandai sebagai visited. Pada akhir program, fungsi BFS search dipanggil dengan menggunakan input dari user sebagai node awal untuk melakukan pencarian secara BFS pada graf yang telah dibangun. Begitu juga pada DFS, kita membuat hanya satu variabel di sini, yaitu variabel visited dengan list kosong. Di sini kita tidak menggunakan variabel q. Selanjutnya dibuat fungsi def untuk DFS search sebagai berikut. Pertama, jika node start belum ada di set visited, maka node tersebut akan dianggap sebagai node yang baru dikunjungi dan dicetak menggunakan perintah print. Setelah itu, node start ditandai dengan visited dengan memasukkannya ke dalam set visited. Program kemudian melakukan rekursi untuk semua neighbor dari node start. Kemudian melakukan rekursi untuk semua neighbor dari node start menggunakan perulangan for neighbor in tree start. Saat melakukan rekursi, jika node neighbor tidak termasuk dalam visited, maka akan dilakukan pengambilan fungsi DFS search. DFS search akan berhenti melakukan rekursi dan kembali ke pemanggilannya ketika tidak ada neighbor dari node yang belum dikunjungi. Baik, selanjutnya tugas terakhir minggu ke-8 yaitu game NIM 11 lidi. Baik, saya akan jelaskan dari tree di sini. Pertama, dari min level 0 terdapat batang dengan jumlah sebanyak 11.
Dari hal tersebut dilakukan pembagian menjadi dua dengan syarat tidak boleh dibagi dengan nilai yang sama dengan pembaginya. Yang terdapat pada max level 1 menjadi 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5. Kemudian dari pecahan tersebut dipecah kembali menjadi 3 bagian, dan seterusnya, hingga tidak bisa dibagi lagi yang terdapat pada max level 9. Untuk menentukan min max-nya, di sini saya menggunakan max sama dengan menang sama dengan 1, dan min menang sama dengan 0. Menentukan min max yang menang adalah dengan melihat dari bagian terbawah atau yang tidak memiliki turunan, dan juga melihat dari min max. Apabila pada turunan terakhir adalah pada level max, maka dipastikan min menang dengan tanda 0, dan juga sebaliknya. Kemudian menentukan nilai di atasnya adalah dengan cara melihat nilai turunan dari level yang diinginkan serta nilai min max pada level. Sebagai contoh untuk menentukan nilai pada batang 61111 adalah dengan melihat nilai dari turunan di bawahnya, serta pada level apa urutan tersebut berada Yang dapat dilihat pada kasus tersebut memiliki nilai turunan 0 dan 1, serta berada pada level max, sehingga nilai pada urutan tersebut adalah 1. Baik, sekian penjelasan kecerdasan buatan semester 2 dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.